Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kedua, kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Oke, dalam pelaporan pemilikan antar perusahaan ini, ya sebenarnya konsepnya adalah bagaimana perlakuan akuntansi untuk perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain, di mana tujuan dari perusahaan untuk mengakuisisi perusahaan lain adalah sebenarnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan juga untuk perluasan pangsa pasar maupun perluasan produknya, ya. Nah, di sisi lain akuisisi kepemilikan di entitas lain, ya, itu sebenarnya pertama-tama adalah tujuannya untuk mendapatkan kendali atas perusahaan yang diakuisisi oleh perusahaan yang baru oleh si investor. Yang kedua, bisa memasuki pasar atau area produk baru melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar yang diakuisisi. Yang ketiga, dapat memastikan pasokan bahan baku atau input produksi lain. Yang keempat, dapat memastikan output produksi bagi pelanggan. Yang kelima, mendapatkan keuntungan ekonomis dari perusahaan karena ukurannya sudah membesar, ya. Dengan ukuran perusahaan yang membesar karena akuisisi, jadi perusahaannya sudah besar, diharapkan dapat memperoleh keuntungan. Yang keenam, diversifikasi, ya, dapat penganeka-ragaman mulai dari produk maupun dari pelanggan, dari pangsa pasar. Yang ketujuh, mendapatkan teknologi baru. Yang kedelapan, dapat mengurangi kompetisi, ya, karena dengan mengakuisisinya perusahaan baru dapat mengurangi kompetitor, gitu ya. 9, membatasi resiko. Nah, contoh daripada akuisisi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, misalnya Carrefour yang mengakuisisi saham PT Alvaretanindo, ya, jadi Carrefour menguasai di bidang retail. Yang kedua, misalnya contoh lainnya adalah pembelian saham PT HM Sampurna oleh Philip Morris untuk memasuki industri rokok di Indonesia, ya. Jadi di sini konsep akuisisinya adalah bagaimana akuntansi atau perlakuan investasi pada saham biasa sebagai bentuk salah satu akuisisi Indonesia, ya. Jadi di sini kita inti daripada bab ini adalah kita dapat menjelaskan bagaimana kepemilikan dan kontrol, ya, dapat mempengaruhi akuntansi untuk investasi di saham biasa. Oke, akuntansi investasi di saham biasa, ya, metode yang digunakan tergantung dari, ya, ada bagaimana tingkat pengaruh atau pengendalian yang dapat dilakukan oleh investor atau investee. Investor itu adalah orang yang mengakuisisi, orang yang membeli atau membeli perusahaan baru atau menanamkan modal di perusahaan barunya, ya, mengakuisisi. Investee adalah perusahaan yang diakuisisi atau yang dibeli saham biasanya oleh investor, ya. Terus yang kedua, tingkat pengaruh merupakan faktor utama menentukan apakah investor dan investee akan menyajikan laporan keuangan konsolidasian, ya. Jadi di sini yang kita lihat adalah tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki investor atas investee, ya. Jadi nanti dari sini tingkat pengaruh itu menentukan apakah investor atau investee akan menyajikan laporan keuangan konsolidasian, ya, di sini. Atau juga apakah investor akan melaporkan investee pada modal saham biasa dalam laporan posisi keuangan menggunakan metode biaya atau metode ekuitas, ya. Jadi dari tingkat pengaruh ini bisa dilihat apakah investor dan investee akan menyajikan laporan keuangan. Yang kedua juga apakah investor akan melaporkan investasinya sebesar modal saham biasa dengan metode biaya atau metode ekuitas. Nah, di sini, ya, dasar pelaporan keuangan berdasarkan tingkat kepemilikan ini dibagi dalam tiga persentase kepemilikan, yaitu dari 0% hingga 20%, pengaruhnya tidak signifikan, ya. Dari 20% hingga 50% pengaruhnya signifikan, ya.
dari 50% hingga 100% adalah kontrol, ada pengendalian ya terhadap perusahaan yang diakuisisi ya, itu biasanya mempergunakan itu disebut juga konsolidasi ya. Kalau misalnya 0% hingga 20% ya, itu biasanya mempergunakan cost method ya. Pencatatan akuntansinya, pelaporan kepemilikannya. 20% hingga 50% mempergunakan equity method, 50% hingga 100% biasanya bisa equity method ataupun cost method atau metode biaya ya. Nah, dasar pelaporan keuangan berdasarkan tingkat kepemilikan saham biasa. Nah, ini tadi pengaruhnya tidak signifikan ya, 0% hingga 20%. Ya, pengaruhnya signifikan 20% hingga 50% dan 50% hingga 100% itu adalah kontrol ya. Tadi pengaruhnya tidak signifikan biasanya menggunakan cost method atau metode biaya ya. Pengaruhnya signifikan 20% hingga 50% itu mempergunakan metode ekuitas. Dan konsolidasi atau bisa mempergunakan metode ekuitas atau metode biaya ya, itu tingkat kepemilikannya terhadap investasi adalah sebesar 50% hingga 100%. Oke, sekarang kita jelaskan satu-satu. Konsolidasi atau consolidation method itu melibatkan penggabungan untuk pelaporan keuangan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban individu dari investasi dan investor, atau dua atau lebih perusahaan yang berhubungan istimewa seakan mereka adalah satu perusahaan. Nah, biasanya tepat ketika satu perusahaan disebut dengan induk perusahaan atau parent ya, perusahaan induk atau perusahaan ibu ya. Pengendalian perusahaan lain disebut sebagai anak perusahaan atau subsidiary. Yang ketiga, anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan dengan induknya disebut anak yang tidak dikonsolidasi dan ditampilkan sebagai investasi pada neraca induk. Investasi dan pendapatan dilaporkan dalam satu baris dalam laporan posisi keuangan investor maupun laporan laba rugi. Ya, ini adalah kriteria dari konsolidasi atau consolidation method. Ya, investasi menyajikan bagian investor atas aset bersih investasi dan pendapatan diakui oleh bagian investor atas laba bersih investasi. Ya. Oke. Yang kedua, metode ekuitas atau equity method ya. Nah, di dalam PSAK 15 atau revisi 2013 digunakan ketika investor ya, ketika investor memiliki pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan investasi, maka konsolidasi dinyatakan tidak tepat ya. Jadi metode ini tidak boleh digunakan sebagai pengganti konsolidasi kalau konsolidasinya sudah sesuai ya. Penggunaan utamanya adalah untuk melaporkan investasi selain anak perusahaan. Ya. Metode ini digunakan ketika suatu perusahaan memiliki kepemilikan antara 20% hingga 50% di saham biasa perusahaan lain. Investor mengakui pendapatan dari investasi ketika investasi memperoleh laba. Oke. Ya, jadi gitu. Nah, sekarang metode nilai wajar atau fair value method digunakan untuk pelaporan investasi dalam sekuritas ekuitas yang tidak diperdagangkan ketika metode konsolidasi dan ekuitas tidak sesuai untuk digunakan ya. Jadi kalau misalnya metode nilai wajar ini digunakan apabila konsolidasi dan ekuitas tidak sesuai untuk digunakan. Metode ini digunakan ketika investor memiliki kepemilikan kurang dari 20% yang dianggap investor memiliki sedikit pengaruh atau tidak sama sekali dengan investasi. Berdasarkan PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian, ya, entitas induk mengukur investasinya pada entitas anak pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Berdasarkan PSAK 58, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan, praduga yang muncul adalah investasi sekuritas ekuitas yang dimiliki untuk dijual, ya. Perusahaan memiliki ini demi keuntungan dari perubahan harga ya. Jadi investasi ini merupakan investasi sekuritas ekuitas yang dimiliki untuk dijual, available for sale ya, ataupun sekuritas trading ya. Oke, sekarang metode biaya atau cost method digunakan oleh perusahaan ya. Digunakan oleh perusahaan induk kapanpun perusahaan mempersiapkan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan
untuk mendukung konsolidasi. Berdasarkan PSAK 65 revisi 2013 yang diadopsi dari IFRS nomor 10, ya. Oke, sekarang ada pertanyaan ya, if company purchase 45% of the outstanding common stock of company B, the investment in company B should be accounted for. Ya, jadi kalau ada perusahaan yang membeli 45% saham biasa yang beredar di perusahaan B, maka investasi dari perusahaan B ini dicatat dengan mempergunakan ya. Nah, jadi kita tadi kalau antara 20% hingga 50% berarti masuknya ke dalam an equity method investment ya, yang D ya. Oke. Sekarang bagaimana kita akuntansi investasi dalam saham biasa metode biaya ya. Bagaimana konsep metode biaya ya? Kita mencatat investasi sebesar cost, besar biayanya ya. Jadi pada umumnya ya berdasarkan biaya perolehan ya. Nah, parents terhadap anak. Ya. Terus ulasannya misalnya P Corporation membuat anak perusahaan yaitu S Corp ya. P ya parent corporation membuat anak perusahaan, S subsidiary corporation, dan menginvestasikan uang tunai 100.000 dalam pertukaran untuk untuk saham biasa senilai 1.000 ya. Jadi dia menginvestasikan 100.000 ke dalam S Corp dan sebagai pertukarannya S Corp menerbitkan saham biasa senilai $1.000. Jadi jurnal yang dibuat oleh parent dan subsidiary pada saat investasi apa ya. Nah, yang dibuat oleh parents ya atau perusahaan induk ya itu adalah investasi di subsidiary corporation 100.000 dan kas sebesar 100.000. Berarti investasi di subsidiary corporation yang bertambah, di debit, kasnya kita berkurang sebesar 100.000 ya, karena membeli ya. Oke, sekarang S Corp ya. S Corp atau subsidiary corporation ya, dia debitnya menerima kas ya, karena tadi P Corp membayar kepada S Corp karena membeli ya, membeli membeli perusahaan S Corp ya. Dengan ini maka S Corp menerbitkan saham biasa ya, menerbitkan saham biasa sebesar 1.000 ya, $1.000. Maka ada tambahan modal disetor dari common stock sebesar 99.000 selisihnya, yaitu 100.000 dikurangi dengan 1.000 ya. Jadi dengan P Corp ya, parent menginvestasikan uangnya dengan cara membeli perusahaan S Corp ya, maka investasi di parent bertambah, kasnya berkurang. Dengan investasi tersebut maka S Corp menerbitkan saham biasa ya, artinya ada kepemilikan modal dari P Corp di dalam S Corp ya. Jadi dia memperoleh kas sebesar 100.000, dia menerbitkan saham biasa sebesar $1.000, maka selisihnya adalah common stock yaitu tambahan modal disetor, yaitu merupakan paid-in capital sebesar 99.000. Oke. Nah, peraturan umumnya untuk metode biaya atau cost method ya, investasi tetap di buku perusahaan induk ya, di perusahaan parent sebesar biaya perolehan. Mencatat pendapatan di perusahaan induk hanya ketika anak perusahaan mengumumkan dividen ya. Jadi kalau pendapatan dicatat sebagai ada penambahan pendapatan di perusahaan induk dicatat ketika perusahaan anak mengumumkan dividen ya, ketika subsidiary declare dividen ya. Secara umum pendapatan anak perusahaan tidak mempengaruhi saldo akun investasi perusahaan induk ya. Jadi pendapatan dari anak perusahaan subsidiary tidak mempengaruhi saldo akun dari investasi perusahaan induk. Namun induk tidak bisa mengabaikan kerugian dari perusahaan anak ya, gitu ya. Jadi perusahaan induk membukukan investasinya mencatat hanya saat nilainya menurun. Hasil dari penurunan nilai yang baru ini merupakan cost yang baru pula atau biaya perolehan yang baru. Oke. Ya. Meskipun perusahaan induk bisa memanipulasi dalam melaporkan laba bersih sendiri, tapi tidak pernah bisa memanipulasi laba bersih konsolidasi. Oke.
Untuk metode biaya digunakan juga ketika investor tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau memiliki pengaruh signifikan atas investasi. Ya, jadi metode biaya ini bisa digunakan apabila investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas investasi. Ya. Prosedur akuntansinya, metode biaya konsisten dengan perlakuan yang biasanya diberikan untuk aset tidak lancar, sama ya. Setelah itu, pada saat pembelian, investor mencatat investasinya pada saham biasa sebesar total biaya dikeluarkan untuk melakukan pembelian. Investasi terus dilakukan dengan biaya semula hingga saat penjualan. Pendapatan dari investasi tersebut diakui sebagai dividen yang diumumkan oleh investasi. Ya, jadi kalau misalnya investasi mengumumkan dividen merupakan pendapatan dari investor. Ya. Pengakuan pendapat investasi. Pendapatan investasi sebelum pengumuman dividen tidak tepat atau tidak diperkenankan. Contoh, cost method, ya. Perusahaan ABC mengakuisisi 20% saham biasa perusahaan XYZ seharga 100.000 pada awal tahun, tetapi tidak memperoleh pengaruh signifikan atas XYZ. Oke, selama tahun ini XYZ memiliki laba bersih $60.000 dan membayar dividen 20.000. Perusahaan ABC mencatat entry sebagai berikut, ya. Pada saat mencatat pembelian saham, maka investasi di saham perusahaan XYZ bertambah sebesar 100.000, kasnya berkurang sebesar 100.000. Nah, pada saat mengumumkan laba, ya, itu merupakan tambahan pendapatan bagi si investor atau perusahaan induk parents, ya. Maka debitnya kas, kreditnya pendapatan dividen. Oke. Sekarang deklarasi dividen yang melebihi pendapatan sejak akuisisi, ya, itu akan terjadi likuidasi dividen. Artinya dividen yang diumumkan oleh investasi melebihi pendapatannya sejak diakuisisi oleh investor dari sudut pandang investor. Ya, ada likuidasi dividen, itu namanya likuidasi dividen. Jadi dividen yang diberikan atau yang dideklar oleh si investasi itu ternyata melebihi laba bersihnya, misalnya, atau melebihi pendapatannya. Itu terjadi dividen likuidasi, ya. Bagian investor dari dividen likuidasi ini diperlakukan sebagai pengembalian modal dan saldo akun investasi dikurangi dari jumlah tersebut, ya. Karena ada dividen likuidasi, maka akan mengurangi akun investasi. Oke, dividen ini biasanya bukan dividen likuidasi, dilihat dari sudut pandang investasi. Oke, nah ini contohnya adalah pengumuman dividen lebih besar dari laba sejak akuisisi. Dividen yang diterima mencerminkan laba investasi dari tanggal pembelian investasi sampai tanggal pengumuman dividen. Dividen yang diumumkan oleh investasi yang lebih besar dari laba sejak akuisisi oleh investor dianggap oleh investor sebagai dividen likuidasi atau liquidating dividend. Saham investor atas dividen likuidasi diperlakukan sebagai imbal hasil atas modal dan saldo investasi dikurangi oleh jumlah tersebut. Nah, ini dia, ya. Kita lihat, ya. Dividen kita lihat di sini tahun 20X1, ya. Ini investornya. Sisi kiri pembukaan investasi, pembukaan kanan PT Investor. Kita lihat di sini PT Investasi pada tahun 20X1, ya, memberikan dividen sebesar 70 juta. Oke, karena laba bersih 100 juta, ya, berarti masih ada laba kumulatif yang tidak dibagikan, ada retained earning yang ditahan. Oke, berarti tahun 20X1 masih ada sisa laba, ya kan? Tahun 20X2, ya, itu laba bersihnya 100 juta, ya. Dividen yang dibagikan 120 juta. Oke, kita melihatnya seperti ini, ya. Kalau kita lihat tahun 20X2, kalau hanya dari laba bersih, itu kita tidak berarti terjadi laba bersihnya lebih kecil daripada dividen, ya, berarti ada dividen likuidasi. Tapi tidak juga, ya, itu kita harus lihat adanya retained earning retained earning tahun 20X1 yang akan menambah laba bersih tahun 20X2. Oke. Tadi di sini ada laba kumulatif yang tidak dibagikan, berarti 30 juta ditambah 100 juta, 130 juta dikurangi dengan dividen yang dibagikan. Berarti masih bisa ada sisa 10 juta, ya, ada 10 juta retained earning tahun 20X2, ya. Oke.
Nah, sekarang di sini ya 20x3 ya 100 juta laba bersih, dividen yang dibagikan 120 juta. Oke, ya. Berarti ada sebenarnya laba bersih tahun 20x3 itu adalah sebesar 110 juta. 100 juta ditambah dengan laba yang ditahan pada akhir tahun 20x2. Berarti ada 110 ya, 110 laba bersih, dividennya 120. Nah, inilah merupakan timbul yang namanya dividen likuidasi karena laba bersih ya lebih kecil daripada dividen ya. Kalau kita lihat di sini total laba bersih dari 20x1 sampai 20x3 adalah 300 juta. Ya kan? Sedangkan dividennya adalah sebesar 310 juta ya. Ada selisih sebesar 10 juta. Nah, 10 juta ini merupakan dividen likuidasi ya. Nah, kita lihat di sini. Deklarasi dividen yang melebihi pendapatan sejak akuisisi. Pada akhir tahun 20x3, dividen yang diumumkan sejak 1 Januari 20x1 totalnya 310 ya. Tadi kita sudah hitung. Laba investasi totalnya 300 juta. Oke. Dari sudut investor, Rp 10 juta dari dividen yang diterima 20x3 merupakan imbal hasil atas modal ya. Sisanya 110 juta merupakan pembagian laba. Investor mempunyai 10% atas jumlah tersebut ya. Maka ayat jurnal yang untuk mencatat dividen ya. Oke. Kasnya 12 juta ya. Kreditnya investasi pada saham PT Investi 1 juta ya. Pendapatan dividennya sebesar 11 juta. Oke. Mencatat penerimaan dividen tahun 20x3 dari PT Investi ya. 12 juta adalah dapatnya dari 120 juta dikali 10% ya. Nah, 1 jutanya diperoleh dari 310 juta dikurangi 300 juta, yaitu dividen dikurangi dengan laba bersih dikali 10% ya. Itu merupakan dividen dividen likuidasi yang mengurangi investasi pada saham PT Investi ya. Nah, ini investasinya berkurang ya karena terjadi dividen likuidasi ya. Kasnya bertambah ya karena melakukan investasi di PT Investi. 11 jutanya adalah pendapatan dividen. Pendapatan dividen dapatnya dari 120 juta dikurangi dengan 10 juta ya. 120 juta dikurangi 10 juta ya dikali dengan 10%. Ya. Oke, sekarang dividen likuidasinya sudah ya. Sekarang bagaimana akuisisi pada tanggal interim? Ya, tidak menimbulkan masalah besar ketika metode nilai wajar digunakan untuk akuntansi investasi ya. Konsultasi kesulitan potensialnya apakah dividen yang diterima oleh investor merupakan dividen likuidasi ketika Investi mengumumkan dividen sesaat setelah investor membeli saham Investi. Oke. Perubahan jumlah saham yang dimiliki, perubahan yang dihasilkan dari dividen saham ya, stok dividen, pemecahan saham, stock split atau pembalikan saham, reversing stock tidak menerima pengakuan formal dalam akun investor. Pembelian saham tambahan dicatat dengan harga yang sama dengan pembelian awal. Persentase kepemilikan baru dihitung untuk menentukan apakah pengalian ke metode ekuitas diperlukan. Penjualan saham diperhitungkan dengan cara yang sama seperti penjualan aset tidak lancar lainnya. Oke, perubahan jumlah saham yang dimiliki, perubahan yang dihasilkan dari dividen saham, pemecahan saham atau pembelian saham tidak menerima pengakuan formal dalam akun investor. Oke, ini tadi sudah ya, double. Nah, ada pertanyaan kuis dengan metode biaya, dividen dari perusahaan anak akan ya. Silakan kalian nanti jawab ya pertanyaan ini. Oke. Akuntansi untuk investasi di saham biasa menggunakan metode ekuitas. Ya, tadi kita sudah membahas metode cost method, sekarang metode ekuitas. Oke, metode ekuitas dimaksudkan untuk mencerminkan ya perubahan ekuitas atau kepemilikan investor atas investi. Yang kedua, investasi dicatat pada harga pembelian awal dan disesuaikan setiap periode untuk bagian investor
atas keuntungan atau kerugian investasi dan dividen yang diumumkan oleh investasi. Penggunaan metode ekuitas ya, PSAK 15 revisi 2013 yaitu mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama mengharuskan bahwa metode ekuitas digunakan untuk pelaporan investasi di mana kepemilikan investor atas saham memberikan investor kemampuan untuk mempunyai pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan perusahaan. Investasi sebesar 20% sampai dengan 50% menggunakan equity method. Aturan tersebut tidak berlaku jika terdapat bukti lain yang memberikan indikasi yang lebih baik mengenai kemampuan atau ketidakmampuan investor untuk mempengaruhi investasi secara signifikan. Karena adanya kemungkinan kesulitan dalam menentukan tingkat pengaruh, PSAK 15 menetapkan aturan 20% jika terdapat bukti lain yang menunjukkan investor memiliki pengaruh signifikan atas investasi. Ya. Sebaliknya, jika investasi lebih kecil dari 20% atas saham investasi, diasumsikan tidak mempunyai kemampuan untuk memiliki pengaruh signifikan, kecuali kemampuan tersebut dapat ditunjukkan. Oke, metode ekuitas investor di investasi. Ya. Investor mencatat investasinya pada biaya perolehan awal. Ya. Jumlah ini disesuaikan secara berkala untuk perubahan ekuitas pemegang saham investasi yang disebabkan laba rugi dan pengumuman nilai investasi. Oke, kita lihat di sini pengaruh dari laba rugi dan dividen investasi terhadap akun investor dan akun lainnya dapat digambarkan sebagai berikut. Laba bersih, ya, pengaruh pada akun investornya mencatat pendapatan dari investasi, ya, meningkatkan akun investasi. Ya, kerugian bersih, ya, maka dalam akun investor akan dicatat kerugian dari investasi, menurunkan akun investasi. Pengumuman dividen mencatat kas atau piutang, ya, adanya penambahan piutang, ya. Setelah itu dengan adanya pengumuman dividen menurunkan akun investasi. Ya, jadi kalau laba bersih menambah kenaikan laba, terus yang kedua menambah akun investasi ya di debit, yang ini di kredit pendapatan dari investasi, menambah pendapatan atau laba di kredit, meningkatkan atau menambah akun investasi di debit. Kerugian bersih mencatat kerugian dari investasi, berarti di debit ya kerugiannya ya. Terus menurunkan akun investasi ya, investasinya di kredit. Pengumuman dividen mencatat aset ya, kas atau piutang ya, boleh kas atau piutang dividen dulu, berarti asetnya bertambah ya. Setelah itu menurunkan investasi ya. Jadi kalau dengan adanya dividen menurunkan akun investasi pada investor. Oke, contoh metode ekuitas ya, di sini perusahaan ABC memperoleh pengaruh signifikan atas perusahaan XYZ dengan membeli 20% saham biasa dengan kos sebesar 100 juta. Perusahaan XYZ melaporkan laba sebesar 60 juta. Untuk tahun berjalan, PT ABC mencatat bagian laba sebesar 12 juta. PT XYZ mengumumkan serta membayar dividen sebesar Rp 20 juta. Investasi pada saham perusahaan XYZ sebesar 12 juta. Ya. Ini jurnalnya. Jurnal pada saat kita perusahaan ABC membeli 20% dengan harga 100 juta, berarti kosnya sebesar 100 juta biaya pembeliannya. Maka jurnalnya adalah investasi pada saham perusahaan XYZ, pendapatan dari investasi. Ya. Pada saat membeli ini jurnalnya adalah investasi pada saham perusahaan, investasi pada perusahaan XYZ ya. Kreditnya kas itu sebesar 100 juta. Oke. Nah, jurnal pada saat melaporkan laba bersih ya, itu kan tadi investor harus menambah pada saat ada laba, berarti harus dicatat oleh investor sebagai kenaikan investasi dan kenaikan laba bersih atau kenaikan pendapatan. Makanya jurnalnya di sini investasi pada saham perusahaan XYZ, kreditnya pendapatan dari investasi, yaitu mencatat pendapatan dari investasi perusahaan XYZ Rp 60 juta dikali dengan 20% saham kepemilikannya, yaitu sebesar 12 juta. Nah, oke, pengakuan pendapatan, ayat jurnal ini disebut accrual ekuitas atau equity accrual, biasanya dibuat sebagai adjusting
adjusting entries atau jurnal penyesuaian pada akhir periode ya. Jika investee melaporkan kerugian, investor mengakui bagian kerugiannya dan mengurangi nilai tercatat investasi ya. Jadi tadi kalau rugi maka kerugiannya di debit dan akun investasinya akan dikredit ya. Jadi ini mencatat nilai tercatat investasi artinya akun investasinya dikredit. Oke, sekarang bagaimana pengakuan dividen? Nah, apa tadi pengakuan pendapatan ya, pengakuan adanya laba, adanya kerugian. Sekarang bagaimana kalau adanya pengakuan dividen? Dividen dari investasi tidak diakui sebagai pendapatan dalam metode ekuitas karena bagian investor atas laba investee diakui pada saat laba tersebut diakui oleh investee. Investor harus menganggap dividen yang diumumkan investee sebagai pengurang ekuitasnya pada investee, sehingga mengurangi nilai tercatat investasi. Oke, di sini, kok kehapus ya. PT ABC memiliki 20% dan 20% saham biasa. PT XYZ mengumumkan serta membayar dividen sebesar 20 juta. Maka jurnal yang dicatat atas dividennya adalah berarti dividen yang diterima oleh parents oleh PT XYZ, PT ABC adalah 20% kali 20 juta sebesar 4 juta ya. Maka jurnalnya pada saat kita menerima dividen, induk parents mencatat sebagai kas, kreditnya mencatat sebagai investasi ya, berarti mengurangi ya kas dan mengurangi investasi di saham PT XYZ. Oke, sekarang nilai tercatat investasi ya. Dalam metode ekuitas, akun investasi dalam pembukaan investor disesuaikan dengan bagian laba atau rugi dan dividen investee. Nilai tercatat investasi biasanya tidak sama dengan biaya perolehan awal. Jika investee membayar dividen dengan jumlah yang persis sama dengan labanya, maka nilai tercatat investasi setelah akuisisi sama dengan biaya perolehan akuisisi awal. Jika laba investasi lebih besar dari dividen investasi, maka nilai tercatat investasi akan lebih besar dari biaya perolehan awal. Ya, dan jika laba investasi lebih kecil daripada dividen investasi, maka nilai tercatat investasi akan lebih kecil daripada biaya perolehan awal. Oke. Di sini bagaimana kita mencatat nilai tercatat investasi. Setelah PT ABC mengakuisisi 20% saham biasa PT XYZ senilai Rp 100 juta, PT XYZ memperoleh laba sebesar 60 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta. Nilai tercatat investasi. Biaya perolehan awal bertambah dengan adanya laba atas bagian PT XYZ dan berkurang dengan adanya dividen. Ya, biaya perolehan awal bertambah dengan adanya laba dan berkurang dengan adanya dividen. Maka untuk mencatat investasi di saham biasa, investasi saham biasa XYZ, cost-nya tadi 100 juta, ya. Akrual ekuitasnya ya adalah 12 juta, ya. 20% dikalikan dengan 60 juta, ya. 12 juta dan dividennya 20 juta dikali 2% 4 juta. Maka saldo akhirnya nilai tercatatnya adalah sebesar 108 juta, ya. Nah, di sini kenaikan investasi sebesar 8 juta ya dibandingkan dengan 100 juta dengan cost biaya perolehan awalnya mencerminkan bagian PT ABC sebesar 20% atas laba PT XYZ yang tidak dibagikan, yaitu 60 juta dikurangi 20 juta ya. Gitu. Oke. Metode ekuitas, akuisisi pada tanggal interim. Tidak ada laba investasi sebelum tanggal akuisisi. Tidak ada laba investasi sebelum tanggal akuisisi investasi yang boleh diakui investor, ya. Akuisisi antara tanggal laporan posisi keuangan, jumlah laba yang diperoleh investasi dari tanggal akuisisi hingga akhir periode fiskal perlu diestimasi investor dalam mencatat akrual ekuitas. Oke, metode ekuitas ya. Ada contoh lagi, example ya. Untuk mengilustrasikannya, PT ABC mengakuisisi 20% saham biasa PT XYZ pada tanggal 1 Oktober senilai 109 juta.
PT XYZ mengakui laba secara merata selama tahun tersebut sebesar Rp 60 juta dan membayar dividen sebesar Rp 20 juta pada tanggal 20 November. Nilai investasi meningkat Rp 3 juta yang menunjukkan bagian PT ABC atas laba bersih PT XYZ yang diperoleh tanggal 1 Oktober dan 31 Desember dan menurun Rp 4 juta dari dividen yang terima pada akhir tahun. Ya. Maka untuk mencatat nilai investasinya, cost-nya sebesar 109 juta ditambah dengan akrual entitas, ya, yaitu tadi ada labanya sebesar 60 juta dikali persentase pemilikannya 20%, ya. Di sini akuisisi sahamnya mulai 1 Oktober. Berarti kita catat akrual entitasnya, ya, dari Oktober sampai Desember. Makanya dikalikan dengan Oktober, November, Desember, ya. 3 bulan, ya. 3 bulan, 3/12, ya. 1/4, ya. Dari Oktober sampai Desember, ya. Oktober, November, Desember, 3 bulan sama dengan 12 juta, ya. Ini adalah ayat jurnalnya, ya. Nah, dividennya 20 juta dikali 20% sebesar 4 juta, ya. Maka saldo akhirnya sebesar 108 juta. 109 tambah 12 dikurangi dengan 4 juta. Oke, metode ekuitas, perbedaan antara biaya perolehan investasi dan nilai buku yang mendasari, ya. Nah, ini nanti bisa dibaca, ya. Ketika suatu perusahaan membeli saham perusahaan lain, harga belinya didasarkan pada harga saham yang diakuisisi, bukan nilai buku aset dan liabilitas investi, ya. Nanti akan timbul selisih antara biaya perolehan investor dari investor dengan nilai buku, dengan bagian proporsional investor, aset bersih yang mendasari investi. Perbedaan ini disebut diferensial atau selisih diferensial. Alasan biaya perolehan lebih nilai buku aset bersih yaitu aset investi bernilai lebih dibanding nilai bukunya. Ya. Alasan lainnya adanya goodwill yang tidak tercatat karena adanya kemampuan menghasilkan laba bersih oleh investi. Selisih yang berhubungan dengan aset yang disusutkan atau diamortisasi selama sisa manfaat di mana biaya perolehan aset tersebut dialokasikan oleh investi. Jika biaya kepemilikan investor dalam aset investi lebih besar dari biaya perolehan investi atau selisih positif, maka biaya tambahannya juga harus diamortisasi. Ilustrasi perlakuan selisih, ya. Misalnya di sini untuk mengilustrasikan metode ekuitas di mana biaya perolehan investasi melebihi nilai buku pada aset bersih yang mendasari, ya. PT Antariksa membeli 40% saham PT Barapanas tanggal 1 Januari 2008 senilai 200 juta. PT Barapanas pada tanggal tersebut mempunyai aset bersih dengan nilai buku Rp 400 juta dan nilai wajar 465 juta. Bagian PT Antariksana atas nilai buku aset bersih PT Barapanas pada saat akuisisi ada 160 juta, ya. 400 juta, ya, dikalikan dengan 40%, ya, sama dengan 40 juta, ya. Dihitung sebagai berikut. Kos investasi pada PT Antariksana adalah 200 juta, ya, kosnya, harga perolehan awal. Nilai buku bagian saham PT Antariksana atas aset. Nilai bukunya adalah sebesar 160 juta. Ya, 160 juta tadi dapatnya dari nilai buku dikali persentase kepemilikannya. Nilai buku PT Barapanas pada tanggal tersebut, ya, yaitu 400 juta dikalikan dengan 40% sama dengan 160 juta. Maka selisihnya sebesar 40 juta. Selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku sebesar 65 juta itu terdiri dari 15 juta yaitu peningkatan tanah PT Barapanas dan 50 juta peningkatan peralatan, ya. Oke. Ya, 65 juta ini dapatnya dari mana? 65 juta ini dapatnya tadi dari nilai buku 400 juta dibandingkan dengan nilai wajar 465 juta, ya. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi total selisihnya, ya. Total peningkatan tanahnya sebesar 15 juta, bagian saham PT Antariksananya, ya, 6 juta, ya. Peralatannya, ya, 50 juta, ya. Bagian saham PT Antariksana 40%, ya. Berarti 50 juta kali 40%, 20 juta, 15 juta dikali 40%, 6 juta. Nah, total peningkatannya di sini 65 juta, ya. Sedangkan bagian ada PT Saham Antariksana sebesar 26 juta. Oleh karena itu, selisih 26 juta dialokasikan
ke tanah dan peralatan, dan sisanya 14 juta dialokasikan ya ke goodwill. Nah, ini. Tadi biaya perolehan investasinya ya. Perolehan investasinya 200 juta, kan selisihnya adalah 40 juta ya. Nilai wajar aset bersihnya 186 juta ya. Oke, nilai buku aset bersihnya dapat diidentifikasi 40%, yaitu sebesar 160 juta ya. Nah, sekarang selisihnya adalah 40 juta ya. Nah, sekarang biaya perolehan, selisih lebih biaya perolehan di atas nilai wajar adalah 14 juta ya. 200 juta kurang 186. Selisih nilai wajar di atas nilai buku aset yang dapat diidentifikasi adalah 26 juta ya. Nilai wajar aset dikurangi dengan nilai buku aset bersih 26 juta. Oke, jadi 14 juta tambah 26 juta adalah 40 juta ya. 40 juta itu sama saja dengan selisih antara biaya perolehan investasi dikurangi dengan nilai buku aset bersih yang diidentifikasi. Oke, metode ekuitas ya. Karena tanah mempunyai umur ekonomis tidak terbatas ya, tidak diamortisasi. Bagian selisih sebesar 20 juta terkait dengan peralatan yang tadi ini ya. Nih. Ya. Tanah tidak didepresiasi ya, karena dia tidak mempunyai manfaat yang terbatas, masa manfaat yang terbatas, sedangkan yang diamortisasi hanya adalah peralatan. Jika masa manfaat diasumsikan 5 tahun, maka amortisasi 20 juta dibagi 5 tahun sama dengan 4 juta. PT Barapanas mengumumkan dividen Rp 20 juta selama tahun 2008, pada akhir tahun melaporkan laba bersih Rp 80 juta. PT Antariksana mencatat ayat jurnal berikut dalam pembukuannya selama tahun 2008. Ya. Debetnya investasi pada saham PT Barapanas sebesar 200 juta, kasnya 200 juta. Ya, pada saat mencatat pembelian PT Barapanas tadi yang di awal ya. Membeli tanggal 1 Januari membeli PT Barapanas sebesar 200 juta, maka investasi pada kas kreditnya. Debetnya investasi, kreditnya kas. Mencatat dividen dari PT Barapanas ya, berarti dengan metode ekuitas debetnya kas ya, dividen menurunkan investasi ya. 20 juta kita lihat di sini, dividen yang diumumkan adalah 20 juta ya. Nah, tadi 20 juta dikalikan dengan 40% ya. Oh, ini dia 20 juta dikali 40% ya, maka 8 juta. Nah, sekarang di sini PT Barapanas dan pada akhir tahun melaporkan laba bersih sebesar 80 juta. Oke, kalau laba bersih berarti tadi meningkatkan investasi ya, dan meningkatkan pendapatan atau laba. Debetnya adalah investasi saham PT Barapanas, kreditnya pendapatan dari investasi. Karena kepemilikan yang 40% berarti 80 juta dikali 40%. Setelah itu apalagi nih jurnalnya ya. Amortisasi selisih pembelian terkait peralatan ya. Terkait peralatan berarti mengurangi investasi ya. Ya. Berarti di sini investasi sahamnya berkurang, debetnya pendapatan dari investasi sebesar 4 juta. Ya. Karena di sini tadi 4 juta ini adalah merupakan nilai amortisasi dari peralatan yang diamortisasi selama 5 tahun. Ya. Oke. Penurunan nilai investasi berdasarkan SAK, investasi metode ekuitas diturunkan nilainya jika terdapat penurunan nilai. Jika nilai pasar investasi mengalami penurunan di bawah nilai metode tercatat, di bawah nilai tercatatnya dengan metode ekuitas, maka nilai tercatat investasi harus diturunkan sebesar nilai pasarnya dan mengakui adanya kerugian. Nilai baru yang lebih rendah menjadi titik awal untuk penerapan metode ekuitas. Kenaikan kembali investasi boleh diakui. Indikasi penurunan nilai mengacu pada PSAK 55 ya. PSAK 55 instrumen keuangan, dan penurunannya nilainya mengacu pada PSAK 48 penurunan nilai ya. Pembelian saham tambahan. Jika metode ekuitas
jika metode ekuitas digunakan untuk mencatat saham yang sudah dimiliki, akuisisi melibatkan penambahan harga perolehan saham baru ke akun investasi dan menerapkan metode ekuitas sejak tanggal akuisisi dan seterusnya. Investasi baru dan lama di saham yang sama digabungkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Nah, ini ilustrasi pembelian saham tambahan ya. Oke, pembelian saham dicatat menggunakan metode ekuitas jika menyebabkan penambahan biaya perolehan saham baru dalam akun investasi baru dan lama pada saham yang sama digabungkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Pendapatan yang boleh diakui atas saham baru boleh diakui oleh investor sejak tanggal akuisisi. Nah, ini PT ABC membeli 20% saham PT XYZ tanggal 2 Januari sampai 2008 dan membeli 10% pada tanggal 1 Juli 2008. Pembelian sahamnya dilakukan pada nilai bukunya, memperoleh laba sebesar 25 juta 1 Januari sampai 30 Juni dan memperoleh 35 juta dari 1 Juli sampai 1 Desember. Total pendapatan diakui PT ABC dari investasinya sebesar 15.500.000 dihitung sebagai berikut. Pendapatan 2 Januari hingga 30 Juni 25 juta kali 20%. Pendapatan 1 Juli hingga 31 Desember 35 juta 30%, 10 juta 500. Pendapatan investasi 15.500. Umumkan membayar dividen 10 juta, PT ABC mengurangi akun investasinya 2 juta, 10 juta kali 20% kali tanggal 15 Januari. Tanggal 15 Juli sebesar 3 juta, 10 juta kali 30%. Nah, penjualan saham ini tadi sudah paham ya. Umumkan bayar dividen 10 juta tanggal 15 Januari dan mana nih? 15 Juli ya. Oke, dan mengurangi akun investasinya 2 juta ya, 10 juta dikali 20% ya. Oke. Ya, penjualan saham diperlakukan sama dengan penjualan aset tidak lancar. Pertama, akun investasi disesuaikan dengan tanggal penjualan, ya. Kemudian keuntungan atau kerugian diakui dengan selisih antara harga jual, ya. Ilustrasi perubahan ke metode ekuitas, ya. Bisa kita lihat, ya, di sini PT Aragonomus membeli 30% ya. Membeli 35% saham PT Zorois pada tanggal 2 Januari 2007 dan menjual 30% Januari 2010. Asumsikan bahwa PT Aragonomus beralih ke metode nilai wajar pada 2 Januari 2010. 2 Januari 2010 dia beralih kepada metode nilai wajar. Maka penjajahan kembali dilakukan dengan membuat pembukuan PT Aragonomus dengan membuat ayat jurnal. Saldo laba, debitnya, kreditnya investasi pada saham PT Zorois sebesar 12.500.000. Menyajikan kembali akun investasi dari metode biaya ke metode ekuitas. Itu 27.500 dikurangi dengan 15 juta, 12.500. Ya, ini ya. 27.500 ya dikurangi dengan 15 juta. Ya, untuk 2 Januari 20 X4. Oke. Ini Januari 2 Januari berarti ke metode nilai wajar ya. 2 Januari 2010 ya. Oke. Oke, sekarang ada pertanyaan. Berdasarkan metode ekuitas, dividen perusahaan anak akan ya, nanti coba dijawab ya. Dengan metode ekuitas, dividen perusahaan anak akan apa tadi ya?
Nah, berdasarkan metode ekuitas, kerugian perusahaan anak akan, nah coba kalian jawab nanti ya. Nah, oke, ini perbandingan antara metode biaya dan ekuitas ya. Metode biaya, nilai investasinya tercatat sama-sama sebesar nilai wajar untuk biaya dan ekuitas. Nilai tercatat investasi pada umumnya setelah akuisisi ya, itu dengan nilai wajar. Kalau metode ekuitas, biaya perolehan awal ditambah atau dikurangi oleh bagian investor atas laba atau rugi ya. Kalau laba ditambah, kalau rugi mengurangi, dan berkurang oleh bagian investor atas dividen ya, dividennya berkurang, dan amortisasi atau penghapus bukuan ya. Jadi amortisasi mengurangi investasi. Selisihnya untuk metode biaya tidak diamortisasi atau dihapus bukukan. Untuk metode ekuitas ada amortisasi atau penurunan nilai jika terkait dengan aset investi dengan masa manfaat terbatas atau aset dilepaskan. Pengakuan pendapatan oleh investor, bagian investor atas dividen investi diumumkan dari laba sejak akuisisi. Metode ekuitas, bagian investor atas laba investi sejak akuisisi dibagikan atau tidak dikurangi dengan amortisasi atau penghapus bukuan. Dividen investi dari laba sejak diakuisisi oleh investor ya, itu merupakan pendapatan ya. Kalau ekuitas, dividennya mengurangi investasi ya. Dividen investi melebihi laba sejak diakuisisi oleh investor ya. Mengurangi investasi ya. Kalau dividen investi mengurangi investi untuk metode biaya ya. Metode ekuitas juga dividennya kalau melebihi laba berarti mengurangi investasi juga. Ini namanya dividen likuidasi yang tadi Ibu jelaskan. Nah, ini bisa kalian pelajari ya. Kalau corporation menciptakan anak, transfer uang 500 selama tahun pertama, menghasilkan kerugian bersih 100 dan tidak bayar dividen. Selama tahun kedua, induk menghasilkan laba bersih 200 dan bayar dividen 50. Berapakah saldo investasi? Berarti kita disuruh mencatat nilai tercatat investasi di parents ya, di perusahaan induk. Maka saldo awalnya 500 juta ya. Saldo awal 500 juta ya. Ada kerugian berarti mengurangi investasi di sini di kredit ya. Nah, setelah itu saldo akhirnya sebesar 400. 500 dikurangi 100 sama dengan 400 ya. Ada laba bersih sebesar 200 ya, ditambah 200, dan juga ada dividen sebesar 50. Berarti saldo akhirnya 550. Saldo awal dikurangi rugi ya, ditambah laba bersih dikurangi dividen, saldo akhirnya 550. Bagaimana jika menggunakan metode biaya? Gimana jurnalnya gitu ya. Nah, ini investasi di soft cost 500 ya. Tadi pada saat investasi awal dan pada saat mencatat kerugian ya, berarti mengurangi investasi di kredit, pendapatannya juga berkurang di debit ya. Nah, ini investasi di anak, pendapatan investasi di anak ya, akuisisi 500 ya, kerugian bersihnya 100, saldo akhirnya 400 ya. Untuk pendapatan di anak, kerugian bersihnya ya di debit di sini 100, saldo akhirnya 100 ya. Ini akun investasi sebesar 400 ya. Ini investasi 500 dikurangi dengan investasi 100, maka akunnya masih 100 debit ya. Untuk akun pendapatan dari anak ya, ini kerugian bersihnya di debit ya. Nih, kerugian bersih di debit, maka saldo akhirnya 100. Saldo akhirnya rugi ya. Investasi di Shopkop ini tahun kedua 200, pendapatannya 200 karena tadi ada laba ya. Oke. Terus debitnya kas investasi dari Shopkop sebesar 50. Ini pendapatan dividen tahun kedua 50. Investasi di Shopkop saldo awalnya 400, laba bersihnya 200, 600 kurangi dividen sama dengan 550. Pendapatan dari Shopkop laba bersihnya 200, saldo akhirnya 200. Oke, ini dia metode ekuitas versus metode biaya ya. Ini tadi sudah Ibu jelaskan ya jurnalnya. Nanti kalian pelajari sendiri.
menggunakan opsi nilai wajar. Nah, ini klasifikasi investasi ekuitas adalah trading, ya. Metode nilai wajar itu digunakan untuk trading, untuk trading itu marketable securities yang diperdagangkan, ya, atau tersedia untuk dijual atau available for sale, ya. Berdasarkan PSAK 58, investasi ekuitas diukur kembali ke nilai wajarnya pada akhir setiap periode dan perubahannya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tidak terrealisasi pada laba bersih. Laba dicatat oleh investor sebagai dividen yang diumumkan oleh investee, ya. Laba dicatat oleh investor sebagai dividen yang diumumkan oleh investee. Contoh, PT Republik membeli 40% saham biasa dari PT Bima, ya, 50 juta. PT Bima memiliki aset bersih, nilai buku 400 juta, nilai wajar 465, ya. Nilai bukunya, ya, lebih kecil daripada nilai wajarnya. PT Republik menerbitkan laporan keuangan pada akhir setiap triwulan Maret 2008, menerima dividen 1,5. PT Republik menentukan nilai wajarnya menjadi 57 juta. Nah, sini 1 Januari 2008 mencatat pembelian saham PT Bina Suka, ya. Investasi, debitnya, kreditnya kas. Maret menerima dividen 1.500.000, ya. Berarti debitnya kas, kreditnya pendapatan dividen, ya. Setelah itu ada kenaikan akun investasi, ya, karena adanya keuntungan atau kerugian yang tidak terrealisasi melalui akun laba rugi, ya, adalah 7 juta, ya. Debitnya investasi, kreditnya keuntungan yang tidak terrealisasi. 7 juta itu dapatnya tadi dari, ya, 50 juta, ya, pada 1 Januari 50 juta, ya. Nah, ternyata nilai wajarnya itu menjadi 57 juta. Inilah selisihnya merupakan keuntungan, ya. Keuntungan dari keuntungan atau kerugian tidak terrealisasi masuknya ke akun itu, ya. Menaikkan investasi, ya. Nah, kalau nilai wajarnya lebih kecil, maka nanti investasinya di kredit, kerugiannya di debit, gitu, ya. Oke. Nah, ini, ya, membeli 40% saham biasa pada tanggal 1 Januari 2000, 200.000 debitnya, debit investasi kredit kas pada saat membeli saham Barclay Company, ya. Setelah itu 1 Maret memperoleh pendapatan dividen, menerima dividen tunai, berarti kas, debitnya, kredit pendapatan dividen. Nah, 31 Maret, ya, kita lihat nilai wajarnya sebesar 207, ya. Nah, sedangkan nilai awal cost-nya 200.000, berarti ada keuntungan. Berarti debitnya investasi, kreditnya keuntungan yang belum direalisasi sebesar $7.000. Oke. Sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami. Kalau tidak paham, bisa japri Bu Yumni dan juga bisa membaca lagi bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.